Selamat pagi sahabat konsumen dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Konsumen Bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Mufti Mubarok. Sebelum kita berbicara banyak dengan Bapak Mufti, mungkin bisa kita lihat lebih dulu profil dari Pak Mufti Mubarok. Ya Pak Mufti, apa kabar? Baik, Pak Heru. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan digitalisasi di Indonesia ini memberikan dua mata sisi gitu ya. Jadi satu sisi kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan segala proses transaksi, kemudian mendapatkan layanan yang berbasis digital. Tapi di sisi lain juga memang posisi konsumen juga memang perlu mendapatkan edukasi dan literasi. Hal ini karena persoalan transformasi digital memang ini juga menjadi tantangan kita semua yang pada ujungnya adalah juga banyak kejahatan-kejahatan model baru gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat kejahatannya itu salah satu yang ramai belakangan hari ini adalah phishing. Phishing merupakan satu strategi dari penjahat siber untuk mengelabui kita sebagai konsumen untuk mendapatkan data-data kita gitu ya. Bukan hanya sekedar data-data, tapi juga kemudian juga bisa jadi akun kita, akun WhatsApp, akun di aplikasi-aplikasi kita, terutama yang e-commerce, kemudian juga keuangan, fintech segala macam bisa jadi diambil yang ujungnya adalah merugikan konsumen. Nah, dalam podcast Konsumen Bicara ini tentu kita mau menggali lebih jauh nih Pak tentang bagaimana sih fenomena phishing yang BPKN lihat di Indonesia pada saat ini. Ya, jadi semakin maju teknologi sebenarnya bukan kita senang, tapi juga ada kata Pak Heru tadi, bagaimana kemudian itu juga sebuah sisi mata uang yang akan satu sisi ada keuntungan, satu sisi juga menimbulkan bagaimana cybercrime atau kejahatan cyber ini juga bisa masuk melalui ruang-ruang pribadi kita kan gitu, dan ini kelihatannya sangat marak akhir-akhir ini ketika bagaimana kejadian-kejadian yang dengan modus yang semakin canggih dan kemudian teknologi yang semakin canggih, tentu konsumen kita juga harus berhati-hati karena memang pola-pola mereka semakin masif, terstruktur dan sistemik. Artinya apa? Bahwa mereka orang terdidik dan kemudian mereka juga melakukan peningkatan cyber, artinya ilmu mereka di atas konsumen kan gitu atau nasabah, dan ini membuat konsumen kita kadang-kadang terjebak dalam ruang yang mereka tidak paham, misalnya dengan adanya chat, kemudian nge-link, dan kemudian adanya telepon yang kemudian mereka merespon, dan akhirnya ya namanya kadang-kadang ada ilmu hipno juga di situ misalnya. Hipno yang saya pernah misalnya ketika ditelepon, dipandu sampai ke mesin ATM, betul. ternyata begini. Saya baru sadar ketika sudah ke mesin ATM, baru nombol PIN dan sebagainya, loh ini apa, ini kejahatan kan gitu. Dan itu kita yang mengerti, apalagi bagaimana kemudian konsumen yang dalam hal ini masih pendidikannya di bawah rata-rata, dan kemudian orang wong deso misalnya, yang mereka kemudian dapat hadiah dan kemudian mereka diiming-imingi, atau berita tentang kecelakaan, atau berita tentang, sekarang ada berita tentang misalnya bencana alam, itu juga ngeling ternyata. Nah itu saya kira sangat berbahaya ketika berita misalnya tentang berita tentang Sambo, kemudian ngeling kepada aplikasi dan kemudian diretas, kemudian konsumen tidak berdaya, dan akhirnya ya mobile banking, kemudian otorisasi yang lain bisa berpindah, dan ini cukup berbahaya akhir-akhir ini yang menjadi fenomena ketika phishing ini kemudian cukup marak, dan peningkatannya dari 2 tahun terakhir ini cukup tinggi kan gitu. Ini perlu kita waspadai sebagai orang-orang yang kita bertugas untuk melindungi konsumen kan itu. Ya kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini memang juga persoalan phishing kan ramai ya Pak Waka ya. Iya betul. Jadi ada misalnya kita nerima WhatsApp yang kemudian ternyata ada link nih, WhatsApp isinya undangan gitu. Itu ya. Ternyata ada link
yang mungkin juga kemudian dengan mengklik link tersebut ternyata ini jahat gitu ya, Betul. data-data kita diambil segala macam. Kemudian juga pernah ada yang pajak gitu ya. Iya, Kemudian juga pernah juga ada email berantai tentang pengurangan biaya pengiriman gitu ya. iya. Apakah hal-hal seperti itu juga menjadi termonitor oleh BPKN? Ya, ini memang semakin canggih kan gitu. Artinya kewaspadaan kita, terutama literasi konsumen atau nasabah kita harus semakin canggih juga kan gitu. Dan BPKN terus akan mengawal bagaimana Hmm, proses proteksi hmm, terhadap bobolnya rekening dan hmm, kemudian mutasi sampai kemudian ya tentu pencurian kan gitu. hmm, Nah, model-model ini sangat banyak sekali hmm, misalnya dengan chat yang biasa hmm, umum itu kita nggak bisa menghindari karena tiap hari traffic chat ini hmm, mungkin ratusan ribuan ya, bahkan jutaan masuk ke kita kan gitu hmm, dan kita kadang-kadang tanpa alam bawah sadar tiba-tiba hmm, harus membuka itu hmm, dan kadang-kadang kita juga ada telepon-telepon yang seringkali hmm, ketika kita katakanlah kita orang baik maka hmm, ketika terima telepon harus kita angkat kan gitu betul betul. takutnya nanti jadi presiden dari mana kan gitu atau dari keluarga kita nggak ngerti tiba-tiba telepon ini telepon yang sengaja untuk crime kan gitu Ya, ini ya, untuk kejahatan misalnya dengan menanyakan kadang-kadang bisa menyamar sebagai teman kita saya sendiri pernah hmm, gitu nyamar hmm, sebagai hmm, teman dah ya, kok ya, teman saya ini kan gitu dia butuh hmm, apa hmm, ternyata hmm, setelah itulah jadi dalam hati nurani kita mesti ini ada sesuatu yang aneh kan ya, gitu dalam telepon ini kayak gitu misalnya ada kecelakaan, hmm, ada kemudian, mengatakan bahwa rekening diblokir dan ya, ya, sebagainya. ya, Pokoknya sudah mendekati ke, rekening-rekening itu harus bahaya kan gitu. betul Oh betul. ini nggak bisa gitu. Kemudian harus kita konfirmasi ke bank Hmm, kalau, hmm, penting kan gitu. hmm. Tapi kan rata-rata mereka ini punya hipnoterapi, hipno hipno ini yang cukup Kemampuan untuk berbahaya, mempersuasi kemampuan ya dia. meskipun melalui virtual kan gitu. Ya, ya, Jadi dia sangat paham tentang kita membaca meskipun itu acak kan gitu. ya. Biasanya mereka dari sampling 100 mungkin diambil 10 atau 5 dan itu cukup cukup berbahaya ketika 5 ini kena satu artinya kan berapa ribu atau juta warga Indonesia yang akan menjadi korban dari Hmm, crime ini yang gitu dan ini sesungguhnya BPKN melalui literasi ini kita hmm, mengedukasi kepada ya, masyarakat hati-hati sekarang ini kejahatan kita semakin itu semakin canggih dan punya modus-modus yang luar biasa kan gitu. Tidak mempan dengan pendekatan SMS ya, atau chat atau dengan telepon, dia pendekatan dengan yang lain hmm, dengan pendekatan-pendekatan visit misalnya dengan misalnya ngirim barang, hmm, kemudian juga sekarang dengan ngirim undangan dan ya, ya, sebagainya. Banyak sekali modus-modus yang saya kira itu tetap kita waspadi apapun namanya. Pokoknya pendekatan-pendekatan yang tidak kita kenal harus kita antisipasi kan gitu. ya. Memang kita tidak boleh untuk bicara harus berbaik dengan orang, tetapi Hmm, ketika mencurigakan tentu kita mencurigakan harus harus lebih paham dan waspada itu. waspada sekali itu. Waspada. Karena timbulnya crime ini kan dari Hmm, kita sendiri. benar. Artinya kalau kita kemudian membuka diri dan Hmm, kemudian kita open terhadap data pribadi, kemudian sampai OTP ya ya, wassalam kan gitu. Artinya ya ini korban kan gitu hmm, dan ini yang harus kita antisipasi bersama terkait dengan tidak hanya perbankan tapi juga konsumen tapi juga ya. para kita yang di bidang perlindungan konsumen kan gitu. Tiga pilar ini tentu harus saling terkait kan gitu. Ketika kita bicara tentang security bagaimana bank-bank nanti tidak dibobol oleh mereka kan gitu. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan BPKN terkait dengan ramainya phishing atau pencurian data digital, Pak? Ya pertama kita sudah melakukan FGD kan gitu Ya, nanti kemudian salah satu hari ini kita edukasi dan berikutnya adalah bagaimana sosialisasi secara masif kan ya, gitu. Masyarakat harus dikasih rambu-rambu terkait dengan bagaimana modus-modus yang hmm, terjadi. Intinya apa? Bahwa proteksi dari konsumen terutama lebih awal kan gitu. Karena ini pertama kali proses crime ini terjadi kan gitu. Misalnya ketika kita sudah membuka chat aja itu hmm, sudah satu pintu mereka mau hmm, masuk. Kita buka dengan misalnya telepon kita terima hmm, dan kemudian dengan merayu-rayu, ya, mendayu-dayu dan sebagainya. Ya, tentu ini harus diwaspadai karena sudah kalau hmm, mengarah kepada hmm, perbankan-perbankan hmm, jangan kan gitu. hmm, Ini yang kalau tekniknya mungkin banyak sekali mereka melakukan modus-modus kan ya, gitu. Modus operandi yang banyak sekali dan tentu kita harus punya tip-tip bagaimana hmm, nanti kita sebagai BPKN hmm, tentu dan kepada LPKSM, kepada BPSK dan kepada komunitas konsumen seluruh Indonesia untuk terus hmm, hati-hati dan memberikan ketika ada apa-apa bila perlu kita konsultasi lah. hmm, Ketika ada telepon aneh-aneh, telepon teman, telepon siapa atau di grup kita banyak sekali ada WhatsApp kita yang bisa kita komunikasikan ini konsultasi tentang oh saya kok ada telepon begini ya, bagaimana?
ketika misalnya ada masalah di hacker misalnya, saya sempat telepon Pak Heru misalnya, Pak Heru itu gimana? Oh, ada solusi dari itu cara-cara preventif untuk melakukan proteksi kita yang awal kan gitu. Karena oh ternyata jangan itu link ini, nah, kita tahu akhirnya kan gitu. Tapi ketika kita terjerumus, ya masih ada protek-protek yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh konsumen kan gitu. Tidak harus kita membuka misalnya baru username, kemudian nanti ke berikutnya adalah mobile banking, ke OTP, dan nanti SIM kita juga dibajak oleh mereka. Dan ada metode-metode yang banyak sekali mereka dengan cara-cara misalnya dengan dengan seperti kita dibajak lah kan gitu. Itu model-model yang canggih mereka dengan membajak, dan mereka bisa menarik data apapun dari kita, terutama ya security perbankan. Itu yang saya kira ini kan sebenarnya masyarakat sudah ngerti sebenarnya dengan sosialisasi masif lah oleh otoritas jasa keuangan, oleh perbankan sendiri, dan tentu oleh konsumen saling sharing lah. Sehingga apapun virus kejahatan ini harus kita cegah, dan bagian dari BPKN tentu kita terus edukasi dan rekomendasi kepada pemerintah, otoritisasi, dan kepada perbankan bersama-sama untuk membuat formula supaya tidak terjadi kan gitu. Kemarin kalau tidak salah juga pernah dilakukan forum group discussion ya Pak Ketua, Betul. Pak Waka ya, Siap. dengan beberapa lembaga, ada Barreskrim, kemudian juga ada kemudian Kominfo gitu ya. Apakah selalu dilakukan seperti itu atau seperti apa biasanya Pak? Ya, Ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan digital gitu ya. ya karena ini kan peningkatannya luar biasa dari 2 tahun terakhir ini kan gitu, 2021, 2022 cukup meningkat kan gitu, sehingga kewaspadaan ini jangan sampai kemudian di 2023 nanti, di 2023 yang kita jalani ini kemudian juga masih terjadi kan gitu, karena ini kan berulang-ulang, dan kemudian kejahatan ini tentu bisa kita antisipasi sebenarnya ya dengan cara pertama konsumen harus waspada. Kalau kita nggak waspada, siapa lagi benteng terakhir ketika mereka mau mengelabui kita dengan cara-cara mereka yang menurut kami cukup canggih kan gitu. Mereka sudah menggunakan teknologi, mereka dengan terstruktur, dan mereka terorganisir, dan mereka juga mempunyai tim yang luar biasa kan gitu untuk mematikan satu orang atau menjerat konsumen. Itu mereka bisa dengan cara-cara mereka pura-pura dan sebagainya, menyamar dan sebagainya. Kemudian ya kalau phishing sebenarnya kan mereka mengelabui atau memancing kita supaya kita keluar data kita, terutama data pribadi kan gitu. Dan ini tampaknya juga 2023 ini masyarakat kita sudah banyak yang paham sebenarnya ketika nge-link. Tetapi modus-modus yang aneh-aneh ini yang harus kita antisipasi misalnya. Dari pandang BPKN apa aja modus-modus yang mungkin perlu menjadi perhatian dari konsumen, Pak? Yang terbaru tentang berita terkini misalnya putusan tentang Sambo itu kan luar biasa gitu. Orang pengen tahu kan gitu misalnya. Nah, itu kemudian nge-link dengan mereka kan gitu. Apalagi dengan perbankan, terutama maksudnya perbankan aksen kan gitu, bukan perbankan yang ori kan gitu. Perbankan aksen artinya mereka modifikasi bahwa itu perbankan kan gitu. Nah, yang kedua ya COD, barang-barang yang kemudian dikirim itu juga menurut saya harus kita kemudian kadang-kadang harus ngasih foto, ngasih data pribadi, ngasih KTP dan sebagainya. Bahkan ada yang KK dan sebagainya, itu kan sudah ada nama orang tua sebagai keamanan, nama ibu kan gitu misalnya. Dan tentu kita sebenarnya punya cara-cara bagaimana, sekitar 7 lah, bagaimana nanti kita kemudian keluar dari crime itu supaya kita aman kan gitu. Mungkin ada aplikasi yang bisa mendetek ini berbahaya atau enggak kan gitu. Jadi modus-modus yang terbaru tentu ya dengan pendekatan yang terakhir ini, artinya mereka ketika COD masif ya COD, ketika misalnya transportasi dan sebagainya, atau pendekatan-pendekatan mereka yang kira-kira kan gitu, lagi viral misalnya berita-berita terkini kan gitu ya, tentu bencana, tentu berita putusan ini hari ini rame misalnya kan gitu, dan itu saya kira nanti dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan bagaimana mereka bisa mendapatkan data-data pribadi kan gitu. Jadi disebutkan ada beberapa itu 7, apa kira-kira Pak bisa disampaikan ke konsumen kita? Ya tentu pertama harus kita waspadai data pribadi kita jangan sampai bocor. Itu nomor satu kata kunci yang harus kita lakukan sebagai konsumen Indonesia supaya kita ya harus cerdas kan gitu. Sedikit pun celah untuk masuk di situ jangan sampai kan gitu. Yang kedua tentu keaslian, ketika ada link pun harus kita cek keaslian. Misalnya link BCA apa benar itu link BCA, link BRI dan sebagainya, atau bank-bank yang memang bank-bank besar kan gitu. Dan jangan untuk nipu gitu ya, hanya untuk pasti nipu kalau gitu ya. ngeleng-ngeleng itu bahaya kan gitu. Dan
kita juga harus melakukan security checking kan gitu. Ya, Artinya oke. meskipun OTP atau PIN pun harus kita ganti-ganti Betul, kalau betul. jangan sampai PIN yang kita itu misalnya dengan tanggal lahir, pernikahan kita dan sebagainya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Atau yang paling gampang atau satu ya orang coba-coba bisa gitu. Nah itu kan berbahaya gitu. Harus kita ganti-ganti lah. Kita kan punya security pribadi yang memang luar biasa kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian itu terulang-ulang kan gitu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita juga melakukan periksa mutasi kan gitu. Seringkali kan kita kadang-kadang kalau perbankan kita sudah nggak punya buku sekarang Ya, kadang-kadang mobil betul. Online banking. semua, ya betul, Ya Pak. harus kita sekali-sekali lah cek, tiba-tiba saldo kita masih aman tenang kan gitu. Ternyata kita, loh kemarin saldonya 10, kok sekarang tinggal 5. Ada sesuatu yang misalnya meragukan Patut misalnya. Itu dicurigai harus gitu kita ya. cek berkala supaya kita tahu perkembangan rekening kita itu masih aman kan gitu. Karena ya siapa lagi yang ngecek, perbankan nggak mungkin ngecek soal phishing ini kan gitu. Dan tentu password yang harus kita gonta-ganti ketika misalnya 1 bulan sekali lah, atau dengan cara ketika ada yang mendeteksi yang warning, menurut kami, menurut kita semua bahwa itu adalah berbahaya, kita blokir lah nomor-nomor telepon atau nomor apapun yang memang harus kita blokir sehingga aman lah kita nggak kemudian mereka bisa meretas masuk ke kita kan gitu. Itu kira-kira beberapa tip yang sebenarnya intinya adalah security kita, keamanan kita harus terus jaga, jangan sampai pintu pertamanya itu starting kita adalah di data pribadi kan gitu. Ya. Ketika sudah buka KTP, nomor rekening, ketika buka apalagi sampai PIN, sampai OTP, nomor handphone, nah sudah wassalam kita itu artinya Semua dikuasai oleh penjahat itu sama. bisa. Apalagi SIM kita digandakan. Iya, Itu Pak Heru. Jadi kalau SIM kita digandakan ya wassalam sudah selesai kita, artinya mereka bisa meretas semua informasi yang kita punya, bahkan mobil banking kita bisa dikuasai dan dalam hitungan detik bisa hilang kan gitu. Itu yang cukup berbahaya kan. Dengan kemajuan digital ini, Pak, Iya. kira-kira pengaduan proses atau mungkin kejahatan atau mungkin yang kemajuan digital yang merugikan konsumen ini berapa besar yang masuk ke BPKN-nya? Cukup besar karena Cukup kita besar. menerima apa itu rekor muri dalam 2022 kemarin kan gitu untuk jasa keuangan. Artinya sektor phishing ini juga sangat mendominasi kan gitu. Bagaimana tapi di 2023 ini cukup menurun kan gitu. Artinya mungkin literasi masyarakat juga sudah mulai naik dan masyarakat sudah tahu ketika mereka sudah ada chat, sudah ada telepon, sudah ada sesuatu yang membahayakan, mereka sudah defensif kan gitu. Mereka sudah bisa bertahan dan kira-kira cara pembobolan mereka ini kan cukup blokadenya kan banyak sekali kan gitu sebenarnya kan. Nah, itu barangkali yang di BPKN tentu kita pengaduan juga kami buka pengaduan seluas-luasnya ketika ada masalah cepat kita lakukan sesuai SOP. Bagaimana kemudian ini kan juga ada LPS, bagaimana kemudian lembaga penjamin simpanan ini juga bekerja kan gitu, misalnya kehilangan bukan karena itu bisa diganti kan gitu, itu yang sedang kita dorong supaya ada keamanan sebagai penyimpan atau sebagai orang yang punya dana, punya anggaran atau punya duit yang memang bagaimana susahnya mereka cari dan kemudian dalam hitungan detik mereka hilang kan gitu. Itu juga menjadi bagian dari misi LPS nanti ketika tidak hanya bank yang kemudian melakukan pilot atau tutup misalnya, tapi juga bagaimana seperti dilakukan Gojek misalnya, mereka masalah apapun kami kembalikan kan gitu. Jadi itu juga salah satu upaya BPKN untuk mendorong LPS untuk bisa menjamin ketika ada krem yang mereka kehilangan kayak itu murni, dan itu bisa dibuktikan dengan berita acara misalnya, karena bisa detek lah secara teknologi kan gitu, misalnya oh ini ternyata dari kejahatan kan gitu. Itu yang menurut saya penting dari semuanya, sehingga kita pun kalau ada kesalahan dalam konteks yang tidak sengaja itu bisa terpulihkan kan gitu. Rekening kita masih bisa dikembalikan dan sebagainya. Itu saya kira yang menjadi hal penting kan gitu. Kalau kita lihat dengan ramainya phishing, kejahatan digital ini domainnya siapa sih, Pak? Kementerian atau lembaga, atau kira-kira lembaga mana sih yang harus lebih bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan seperti ini gini ya? Sebenarnya ini pintu utamanya kan memang konsumen, artinya nasabah kan gitu. Jadi perhatian kita sebenarnya kepada konsumen-konsumen yang rentan kan gitu, terutama mereka yang tidak melek literasi kan gitu. Artinya orang-orang yang kemudian diiming-iming hadiah besar, ada hadiah ini, dapat ini, ya dia masuk ke situ kan gitu. Itu saya kira yang pada konteks konsumen pertama kan gitu. Yang kedua pada tentang regulasi kan gitu. Artinya pemerintah, dan yang ketiga pelaku usaha perbankan kan gitu. Pelaku perbankan juga harus terus edukasi dan jangan sampai kemudian perbankan ini juga dalam tanda kutip ada yang main dengan pihak cyber kan gitu. Itu juga berbahaya. Bagaimana kemudian
kasus ini juga pernah diduga bahwa ini juga ada oknum perbankan yang melakukan seperti itu, karena yang paling mengerti tentang ini kan sebenarnya perbankan kan gitu. Perbankan. Dan tentu otoritas yang paling menarik adalah kita punya undang-undang tentang transfer dana ini kan gitu. Undang-undang kita sudah sangat kuat sebenarnya untuk bagaimana pidana dan sanksinya juga kuat. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga cukup kuat kan gitu, bagaimana ganti rugi dan sebagainya, dan kemudian di POJK juga cukup kuat terkait dengan pelindungan regulasinya kan gitu. Misalnya ketika kita bisa menangkap atau menemukan atau bisa memproses atau melaporkan dan sebagainya, ya tentu 5 tahun penjara bagi pelaku kan gitu, dan 5 miliar unsur yang harus dipenuhi, atau artinya dendanya kan gitu cukup besar sebenarnya. Toh ketika dia mencuri dalam tanda kutip 100.000, 200.000 atau 1 juta, 2 juta misalnya, tetapi kan jerat hukumnya cukup besar kan gitu. Sehingga sebenarnya ini harus kita kampanyekan terus ketika para cybercrime ini melakukan kejahatan, ya tentu sangat berat karena dipenjara 5 tahun dan kemudian mengembalikan 5 miliar bukan angka yang kecil kan gitu. Artinya bahwa tadi kalau kita lihat ini merupakan sebuah harusnya merupakan kolaborasi Pak Betul. Waka ya, Siap. dari berbagai kementerian, lembaga, termasuk juga BPKN mungkin gitu ya. Wajib kalau PPKN, Pak. Terkait dengan tadi sanksi Pak, Iya. itu udah cukup apa belum? Karena kalau kita lihat juga sekarang ini ya dari satu phishing hadir phishing yang lain gitu ya. Dari satu model phishing, waktu itu kita email, kemudian Ya. juga sekarang ke WhatsApp gitu ya. Ya. Ini apakah jangan-jangan aturannya agak lemah atau seperti apa dalam pandangan BPKN, Pak? Ya, ketika Menko Infocom dengan satgasnya dan kemudian dengan OJK satgasnya semua sebenarnya sudah bekerja. BPKN juga sudah bekerja menerima pengaduan dan sebagainya. Artinya pada sisi regulasi dengan undang-undang transfer dana tadi sudah cukup kuat kan gitu. Tetapi lagi-lagi ini bicara tentang konsumen kan gitu, karena konsumen ini paling rentan, karena sehebat apapun regulasi, sehebat apapun para pemangku ini tentu tidak bisa masuk ke ruang-ruang pribadi kan gitu, karena undang-undang perlindungan data pribadi sudah ada. Ini saya kira memperkuat kita untuk bagaimana kemudian proteksi itu juga kuat kan gitu. Saya kira dari regulasi sudah sangat kuat, dari sisi kebijakan, rekomendasi BPKN juga luar biasa di situ, kajian-kajian kita cukup kuat, tetapi edukasi secara masif yang untuk menjaga bagaimana modus-modus terbaru dan bagaimana kemudian pola-pola mereka untuk mengembangkan kejahatan tentu lebih canggih daripada konsumen, karena itu tadi konsumen kita ini kan kategorinya belum melek kan gitu, artinya belum kategori kritis kan gitu, masih kategori mampu kan gitu. Jadi ya sekedar mampu, namanya mampu ya tahu, tapi untuk sampai kemudian proses advokasi, sampai kemudian dia tadi, yang penting menurut saya adalah ketika kita menerima apapun informasi itu baik chat, handphone, email atau apapun, ya tentu kita konfirmasi lah kepada teman, saudara, atau ya tentu kita punya relasi-relasi lah. Tanya, oh jangan misalnya kayak itu, udah kita cut kan gitu misalnya. Tapi kalau kemudian kita terbuai dengan janji-janji para phishing ini, ya tentu bahaya kan gitu. Tapi menurut saya sudah turun ini datanya kan gitu. Artinya dari tren 2022, 2023 awal-awal ini juga sudah mulai turun. Kita belum, pengaduan kita masih sedikit kan gitu. Itu artinya mungkin berhasil kita melakukan edukasi dan regulasi pemerintah. Selain persoalan phishing, kira-kira apa Pak yang sekarang sedang menjadi pantauan dari BPKN atau menjadi concern BPKN untuk, karena ini menyangkut konsumen, harus diperjuangkan juga pada saat mungkin 2-3 bulan terakhir ini Pak? Ya, jadi ketika persoalan phishing ini menjadi menguat dan tampaknya di tahun 2003 ini sudah menurun, lagi-lagi tentang pinjaman online juga masih terus Pinjaman kental. online, Kemudian isu yang menarik sebenarnya bagaimana perlindungan jasa link atau jasa asuransi kan gitu, Jasa asuransi, karena ini krusial, karena ketika kasus 3 tahun terakhir ini adalah sektor asuransi ini cukup menonjol kan gitu, bagaimana Jiwasraya, Wana Arta, Bumi Putra, kemudian Asabri, semua dengan kerugian konsumen yang cukup luar biasa. Maka kami mengusulkan sebenarnya sudah membuat lembaga penjamin simpanan juga untuk bagaimana asuransi nanti aman, termasuk kalau perbankan kan sudah jelas ada LPS yang menjamin kan gitu. Itu saya kira sudah cukup matang lah. Tetapi yang asuransi ini yang menurut saya penting kan gitu, supaya mereka ketika ada trust di Indonesia ini, orang percaya lagi asuransi, karena hari-hari ini kita
untrust kan gitu, cukup turun kita untuk bagaimana percaya kita menaruh uang di asuransi kan gitu. Dan juga ya tentu investasi-investasi yang lain di mana sektor terkait dengan perumahan, kasus Meikarta juga masih menjadi perhatian BPKN dan insya Allah ini kemenangan konsumen kan gitu. Ketika mereka digugat dan kemudian dicabut, nah itu salah satu upaya konkret dari kita dengan teman-teman di DPR dan ini saya kira terkait dengan keuangan semua, Ya. literasi keuangan kita yang cukup harus kuat kan gitu dan ini tragedi-tragedi ini cukup di tahun-tahun terakhir ini cukup menguatkan gitu di sektor perumahan investasi terutama dengan beberapa perumahan yang memang tidak mengikuti SOP dari PUPR kan gitu. Ya ini yang dorongan kita cukup kuat dan keberhasilan BPKN ya bagaimana PUPR kemudian bikin peraturan supaya minimal ada fisiknya, kemudian sudah ada notarisnya dan kemudian bagaimana mereka sertifikatnya sudah atas nama unit itu dan sebagainya. Itu saya kira penting dan AMDAL-nya juga harus lengkap dan sebagainya. Itu yang diupayakan oleh kita sehingga sektor-sektor investasi ini ada jaminan mereka ketika berinvestasi bagaimana misalnya DP harus kembali dan kemudian bagaimana kemudian udah ngangsur di tengah perjalanan ya menurut kacamata konsumen harus kembali kan gitu. Karena bagaimana susahnya mereka mengangsur, bagaimana susahnya mereka mendapatkan uang dan sebagainya. Ketika uang ini dinilai tahun depan kan sudah ada nilainya misalnya kan gitu. Kalau dibungkakan berapa dan sebagainya. Sementara konsumen kita hanya dapat pokoknya aja terima kasih kan gitu. Ini yang terjadi dan ini perjuangan kita. Meikarta lumayan berhasil kemarin Senin kita selesai dan yang lain-lain ya kita coba dengan pendekatan yang namanya dengan pendekatan apapun segala daya upaya kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kita lakukan supaya terpulihkan kan gitu. Itu barangkali yang Jadi catatan kita. untuk kasus Meikarta sebenarnya belum selesai Pak ya? Dalam Belum, pandangan BPKN. kecuali mereka dikembalikan duitnya kan gitu, Oke, itu selesai kan gitu. Karena tuntutan mereka nggak besar, hanya uang saya yang tahun 2017 itu kembali kan gitu. Kembali, oke. Karena mereka sudah lunas. Bagaimana orang sudah lunas, kemudian menuntut haknya tidak ada kan gitu. Ini kan juga sektor mereka banyak yang investasi kan gitu. Karena juga unitnya belum banyak yang dibangun dan sebagainya itu. Saya kira bagaimana mereka berlindung di Undang-Undang PKPU, peraturan PKPU itu tentu cukup berbahaya kan gitu. Makanya bagaimana PKPU itu dihapus saja kan gitu supaya nggak melindungi para pelaku usaha yang dalam tanda kutip nakal kan gitu. Dengan begitu banyaknya persoalan yang menyangkut konsumen, Pak Mufti ya. Ya, Ini kan artinya bahwa BPKN energinya juga harus besar gitu ya. betul. Nah, bagaimana bisa menjaga kebutuhan energi yang besar ini sehingga BPKN bisa terus berupaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen Indonesia. Ya, dengan undang-undang yang sudah masuk prolegnas nih saya kira memberi kekuatan kepada konsumen dan kepada BPKN terutama dan Stranas Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dengan rencana aksi kita yang cukup masif itu dengan melibatkan seluruh kementerian bukan hanya satu sektor tapi seluruh sektor. Saya kira kita berharap di 2003 ini ada kejutan lah untuk konsumen Indonesia bagaimana mereka bisa minimal aman dulu kan gitu, nyaman dan ya selamat. Kalau dalam konteks gagal ginjal kan ada yang meninggal cukup banyak kan gitu misalnya. Minimal kita aman, nyaman ya itu sudah luar biasa kan gitu. Ada ganti rugi kalau ada persoalan dan sebagainya, ada fasilitas mereka yang bisa terpulihkan ketika mereka membeli jasa misalnya itu juga satu bentuk proteksi yang luar biasa dan yang menarik adalah bagaimana kemudian kita nanti kolaborasi dengan Kemendak misalnya untuk bisa sama-sama jalan untuk bagi tugas lah kan gitu sehingga persoalan-persoalan tata niaga dan perlindungan konsumen ini bisa kita atasi minimal di 2023 ini kita tidak banyak persoalan dan masyarakat trust terhadap kita kan gitu. Oke Pak Mufti, karena memang sudah ini cukup banyak juga kita bicara ya Pak ya. Siap. Jadi mungkin juga nggak cukup kayaknya waktunya nih. Tapi memang kita ada beberapa hal yang mungkin bisa Pak Mufti sampaikan kepada masyarakat khususnya konsumen gitu ya, yang menyaksikan podcast ini. Apa sih yang perlu menjadi perhatian konsumen, kemudian juga kementerian, lembaga, pemerintah gitu ya, agar persoalan kejahatan digital, terutama phishing ini bisa ya kita minimalisir lah minimal gitu. Kalau bisa kita hilangkan gitu ya. Iya, yang pertama sebagai konsumen tentu memang harus melek kan gitu terhadap persoalan-persoalan phishing terutama kan gitu dan selalu koordinasi dengan perbankan bila perlu punya nomor handphonenya perbankan kan gitu dengan siapa dulu buka rekening dan sebagainya atau melalui online-nya yang resmi kan gitu sehingga ketika ada persoalan langsung konfrontasi kan gitu. Yang pertama memang harus perbankan kan gitu.
dan konsumen sendiri yang sekali lagi kita terus sampaikan bahwa ini ujung masalahnya adalah di konsumen kan gitu, karena seberapapun kejahatannya kalau kita bisa mengantisipasi ya bisa kan gitu. Yang kedua, tentu pemerintah sudah banyak regulasi yang dibikin dan itu semua proteksi kan gitu untuk konsumen, dan tentu terhadap pelaku usaha juga sama-sama lah kita 3 pilar ini harus saling memberikan trust kepada masyarakat, terutama produk-produk perbankan dan produk-produk jasa keuangan, e-commerce ini yang memang lagi luar biasa di saat pasca pandemi ini, dan itu kata kuncinya adalah 3 pilar ini harus terus bekerja sama, dan yang paling penting bagaimana sebenarnya kita ingin membangkitkan komunitas-komunitas, misalnya untuk komunitas konsumen itu juga berdaya kan gitu, artinya secara pribadi dia juga melakukan karena ini yang menjadi sasaran utama, dan kalau mereka bisa seperti itu tentu ini satu prestasi bagi konsumen Indonesia. Mereka sudah tidak percaya dengan tipu-tipu, tidak percaya dengan kebohongan, tidak percaya dengan bagaimana modus-modus yang cukup beragam itu kan itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Muhammad Mufti Mubarak, Wakil Ketua BPKN Republik Indonesia. Sahabat konsumen dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan Konsumen Bicara, dan tentunya kita berharap tadi disampaikan Bapak Mufti Mubarak bahwa konsumen harus lebih cerdas ya, menyikapi perkembangan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan yang saat ini memang begitu banyak kita gunakan dan kita manfaatkan. Sekali lagi terima kasih. Saya Heru Stadi, Amit mundur. Semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heru.